Mainlah dan bekerjalah di waktu-waktu yang lapang. Jangan mendekati injury time karena berbahaya. Kenapa? Banyak yang tidak kesampaian, banyak customer hilang, kesempatan menjual pun sirna, profit gagal terbentuk, omset dan sales juga sirna. Apa yang terjadi? Injury time membuat kamu merasa rugi di atas kerugian. Gara-gara injury time, kamu gagal cetak prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tema kita kali ini kayak permainan bola ya, kayak pertandingan basket dan sebagainya. Apa itu temanya? Injury time. Ada apa dengan injury time? Kebiasaan kita nih, terutama retailer internasional dan nasional juga masih kebiasaan ya. Kalau UMKM nggak ngaruh injury time kan mereka targetnya target kayaknya ala kadarnya gitu loh. Kalau kita kan benar-benar target, hampir setiap nafas, gerak, dan langkah kita dikejar target. Jadi kalau kita membiasakan diri segala sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang, depending sampai menunggu injury time, itu bahaya. Segala sesuatu yang bisa dicicil dari saat ini, sampai akhirnya kita tunda untuk kita selesaikan di injury time, lagi-lagi itu bahaya. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan dari saat ini, berikutnya, dan akan datang, sampai tunggu dan ditarik semua ke injury time, itu benar-benar super bahaya yang menyebabkan target kita gagal tercapai. Penjualan kita terkesan terobrak-abrik dengan pola kita sendiri. Saya cerita sedikit. Satu ketika nih tim saya, sebutlah namanya Ariel ya. Sebenarnya bukan Ariel namanya, cuma karena mirip dengan Ariel, saya lupa namanya, dipanggilnya Ariel gitu ya. Mirip Ariel vokalis Noah gitu, mirip Ariel gitu ya. Akhirnya dipanggil Ariel. Ariel ya, jangan lupa nanti display Soklin ya, sebelum pulang ya, pulang 2.40 kan ya, iya. Kamu istirahat kan masuk jam 1 ya, ini jam 12 ya istirahat sholat ya. Begitu masuk langsung ya display atau refill display Soklin dan grupnya ya. Ada Wings, ada Keonomi dan sebagainya. Iya Pak. Saya masuk, status rapat, dia masih display yang lain. Pampers misalnya, Mami Popo misalnya. Real, belum display Soklin. Ntar Pak, masih ada nih waktu. Ini kan baru 1.15. Oke. Anda pulang 2.40. Oke, berarti 1.25 menit. Oke. Saya diem tuh, karena saya pikir emang dia selama ini rajin. Cuma kebiasaan dia, kalau udah enak di satu section, enak di satu produk, enak di satu supplier, udah anteng. Di situ aja dicari lagi kosong yang di sini, ditambah lagi. Kosong lagi diambil customer yang di sini, padahal mestinya tanpa harus di-refill lagi, masih bisa sampai malam. Ya kan? Diambil lagi 2, dicari lagi di gudang, ditaruh lagi. Diambil lagi di sini sama customer 3, dicari lagi di backroom, diambil lagi. Akhirnya satu section bisa sampai subuh. Ya gak? Datanglah saya jam 2. Real, masih di section cotton bud. Iya Pak, habis dari tadi orang bolak-balik ngambil. Kalau semua orang ngambil harus kita refill ya nggak rapi-rapi. Pending dulu, pakai skala prioritas. Itu berapa sih kekosongannya? 5. Oke, itu kedalamannya berapa? 20. Diambil 5 masih ada 15. Artinya masih ada 3 customer kalau dengan posisi ngambil 5 masih ketaker kan? Ya, kalaupun enggak, cotton bud untungnya berapa sih? Omsetnya berapa? Sementara Soklin nih, turnovernya besar gitu loh. Satu piece-nya yang 1 kilo udah 12.000 kan? Kebayang nggak kalau ini cuma 2.000, 3.000, ini 12.000. Cash flow-nya ketahuan tuh. Tumpukan duitnya ketahuan tuh. Tumpukan profitnya ketahuan. Tumpukan omsetnya ketahuan. Stock turnover, sales-nya, penjualannya. Iya Pak. Apa yang terjadi? Begitu dia masuk backroom udah penuh sama SPG jilid 2, shift 2, yang juga mempersiapkan untuk refill display. Oke, waktu tinggal 1 jam. Bingung deh. Pak, backroom penuh. Ya udah coba cari di transit. Transit juga penuh, SPG pada ngebandit. Nah kan, apa yang terjadi? Gara-gara kita lebih membiasakan diri, ntar aja sebelum pulang, injury time, menit-menit akhir. Nggak kejadian kan? Tidak terdisplay dan gagal display kan? Tidak terrefill dan gagal refill kan? Jadi injury time tidak semua orang mampu memanfaatkan dan mengembalikan seperti ngebalikin telapak tangan yang tadinya 0-0 bisa berubah 0-1. Tadinya 0-0 bisa berubah 2-0. Nah, itu cuma tim-tim hebat, cuma pemain-pemain hebat. Kalau retailer atau cuma karyawan retail belum sampai di tataran prestasi dan predikat sebagai retailer, susah untuk memastikan injury time menjadi sesuatu yang berarti. Jadi setiap kita, kalau memang bukan pelaku retail, cuma pekerja retail, atau retailer tapi itu sulit untuk memastikan dan mengkombinasikan injury time dengan waktu normal, lebih baik dan lebih aman, mainlah dan bekerjalah di waktu-waktu yang lapang. Jangan mendekati injury time, karena berbahaya. Kenapa? Banyak yang tidak kesampaian,
banyak customer hilang, kesempatan menjual pun sirna, profit gagal terbentuk, omset dan sales juga sirna. Apa yang terjadi? Injury time membuat kamu merasa rugi di atas kerugian. Gara-gara injury time, kamu gagal cetak prestasi. Gara-gara injury time, soklinmu gagal terdisplay. Gara-gara injury time, banyak customer merasa tidak terlayani dan tidak tersediakan kebutuhannya. Gara-gara injury time, kamu secara tidak langsung sedang mengusir customermu untuk masuk ke toko kompetitor yang semua kebutuhannya sudah terdisplay, terrefill dengan sesuai kebutuhan mereka di setiap kali kunjungannya. Hati-hati dengan injury time-mu, karena bisa jadi gara-gara injury time, tokomu jadi sepi. Gara-gara injury time, omsetmu jadi babak belur. Gara-gara injury time, jangan-jangan kamu nggak dapat profit, malah justru margin minus dan sebagainya. Hati-hati ya. Kurang lebih seperti itu. Kita bahas injury time berikutnya kalau ada waktu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.